Lampu, lampu. Pelaku penusukan pendakwah Syekh Ali Jaber ditangkap polisi setelah ia menusuk Syekh Ali Jaber yang sedang mengisi tausiah di Masjid Falahuddin, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Lampung. Pelaku bernama Alfian Andrian itu dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung dan menjalani pemeriksaan intensif. Polisi masih terus menggali motif pelaku menusuk Syekh Ali Jaber. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga mengalami halusinasi. Sementara itu, menurut Ketua RT 007 Kelurahan Sukajawa, Jumawan, pelaku penusukan baru tinggal di lingkungan tersebut selama 1 minggu. Pelaku baru datang ke rumah neneknya dari Kabupaten Mesuji, Lampung. Status pelaku sendiri saat ini sudah menjadi tersangka. Namun, ia masih harus menjalani cek kesehatan psikologis untuk memastikan kondisi kesehatan jiwanya. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pelaku sebagai tersangka. Untuk kondisi sendiri seperti apa, Dan? Untuk hasil dari pemeriksaan ini? Iya, ini kan baru keterangan dari orang tuanya bahwa dari tahun 2016 yang bersangkutan itu mengalami stres. Diakibatkan ibunya yang menjadi tenaga kerja wanita di Hongkong itu nikah lagi. Tapi kami sebagai penyidikan tidak percaya begitu saja. Nah, untuk meyakinkan itu, kita berkoordinasi dengan Bidokes Polda, itu berkoordinasi untuk memanggil dokter psikiater dan dokter kejiwaan dari Jakarta. Informasinya hari ini akan datang. Memang di dalam keterangan dokter Tendri itu ada indikasi, tapi itu masih jauh dari mengalami kejiwaan. Ya, sejumlah pihak ini mengecam keras ya aksi penyerangan atau penikaman terhadap Syekh Ali Jaber. Ini kita akan bahas lebih lengkap dalam diskusi kita pagi hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada Sekjen MUI, Pak Anwar Abbas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bergabung juga bersama kami ada Thomas Sunaryo, kriminolog UI. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, mungkin nanti kita akan... Oke. Ada juga Pak Samsudin ya, Ya. panitia pengajian tempat Syekh Ali Jaber kemarin berada di wilayah Lampung. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Saya mau ke Pak Samsudin dulu. Pak Samsudin, kalau dari apa yang terjadi di lapangan kemarin dari panitia ini, kronologinya bagaimana Pak Samsudin? Ya, baik, terima kasih. Memang saat itu kebetulan saya ditugaskan sebagai pembawa acara MC di acara tersebut. Di mana sebelumnya kami informasikan bahwasannya kami sebagai pelaksana di acara wisuda yang tadi pagi. Masuk ada di belakang saya ini Ketua DPD Falahuddin, termasuk ada pengurus Falahuddin. Paginya kita mengadakan wisuda tahfiz dan itu merupakan acara inti kami. Sementara untuk acara Syekh Ali Jaber itu kami tidak berkecimpung sebagai panitia di situ dan ditugaskan hanya sebagai MC karena kami tidak mungkin mengcover dua event sekaligus karena kami sudah siapkan beberapa jauh hari tentang wisuda tahfiz yang memang betul-betul ada di Falahuddin tempat di masjid kami, ada rumah tahfiznya seperti itu. Pak Samsudin ini warga asli sana berarti ya? Betul? Iya, kalau saya warga sini, termasuk pengurus dari Falahuddin juga. Ya. Mengenal sosok pelaku tidak Pak Samsudin? Kalau pelaku kami tidak kenal dengan pelaku. Oh, tapi informasi yang kami dapatkan pelaku ini tinggalnya jaraknya sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Iya. Gimana Pak? Mungkin kalau dari jaraknya memang agak jauh 300 meter, mungkin karena beda usia ya, artinya kalau mungkin anak-anak kenal, tapi kalau kami sendiri dengan si pelaku tidak kenal karena baru kali itu kami melihat si pelaku. Oke, orang tuanya kenal tidak orang tua pelaku? Tidak kenal. Oke. Nah Pak Samsudin setelah kejadian ini ngobrol-ngobrol nggak Pak sama warga di sana? Akhirnya mencari tahu siapa sih pelaku ini karena kan katanya juga tinggalnya berdekatan juga dengan lokasi kejadian, Pak. Ya, baik. Karena kami itu kan masih dalam kondisi di masjid ya, jadi kami lelah juga sudah beberapa hari.
mempersiapkan wisuda praktis yang artinya memang nggak ada berkaitan dengan acara tersebut. Ya. Kami nggak emang tidak mencari keterangan tentang anak tersebut. Kami fokus untuk artinya beres-beres lah untuk di wisuda TPA kami. Oke. Tapi omongan ini kan begini Pak, lokasinya berdekatan antara rumah pelaku dan juga lokasi kejadian. Orang-orang sekitar di lokasi kejadian apa sih Pak yang diperbincangkan mengenai pelaku? Mungkin simpang siur ya. Kalau saya sih mendengarnya ada yang mengatakan dia lama nggak di sini, ada yang bilang hanya baru 1 minggu, tapi itu wallahu alam, artinya hanya sebatas simpang siur obrolan orang aja. Ya kalau saya nggak menanggapi itu semua, artinya masalah kondisi yang tersebut diserahkan kepada yang betul-betul berwenang dan mengetahui tentang kondisi kejiwaan anak tersebut. Oke, baik. Nanti kami kembali lagi ke Pak Samsudin ya. Saya mau ke Pak Anwar terlebih dahulu. Ya. Pak, kalau MUI mencermati peristiwa ini seperti apa, Pak? Ya, ini jelas merupakan sebuah tindak pidana ya yang sangat berat menurut saya. Saya ini tidak melihat ini sebagai sebuah tindakan penikaman, tapi ini adalah sebuah upaya pembunuhan terhadap ulama, yaitu Syekh Ali Jaber. Ya, untung tidak meninggal. Kalau kata Syekh Ali Jaber itu ditujukan ke leher dan ke dada dia. Kalau menancap di lehernya, bagaimana itu? Dan menancap di dadanya. Ya, tapi karena qadarullah, kata beliau, ya Tuhan menggerakkan tangannya sehingga tidak sampai ke leher dan sampai ke dada. Dan kalau seandainya beliau meninggal, yang kena siapa? Yang kena adalah pemerintah. Nah, kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi ambruk langsung. Jadi menurut saya ini sangat-sangat berbahaya ini ya. So kalau seandainya Syekh Ali Jaber yang meninggal, gelombang protes pasti tinggi, nggak ada enggaknya. Lalu akhirnya Presiden Jokowi yang hari ini saya lihat ya, sudah sangat lelah menghadapi persoalan COVID-19 dan persoalan ekonomi ya, ditambah lagi bebannya dengan ini. Nah, oleh karena itu menurut saya dari MUI ya, tolong bongkar ini. MUI terus terang mendukung ya sepenuhnya langkah yang telah diambil oleh Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD, yang telah menginstruksikan ya, dan untuk mengetahui motif dari si pelaku, dan kalau seandainya tindakan yang dilakukan itu terkait dengan pihak lain, beliau meminta supaya jaringannya dibongkar. MUI terus terang sangat mendukung ya, dan saya melihat di TV berkali-kali wajah beliau, body language-nya saya lihat memang beliau sangat serius dan marah nampak oleh saya ya. Karena menurut saya ini sangat-sangat berbahaya. Ya Tuhan masih menolong kita lah, bicara begitu ya. Tuhan masih melindungi bangsa Indonesia ini. Kalau sampai Syekh Ali Jaber meninggal, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di negeri ini. Oleh karena itu saya minta betul lah ya kepada aparat penegak hukum, tolong berhati-hati. Jangan gara-gara perbuatan orang seorang atau segelintir orang, negeri ini remuk. Jangan sampai terjadi begitu. Karena bagi kita sekarang ini ya persatuan dan kesatuan menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena tanpa persatuan dan kesatuan tidak mungkin bagi kita untuk membangun dan memajukan negeri ini. Sebegitu. Baik, Pak Anwar tapi melihat ini ada kejanggalan tidak sih Pak dalam peristiwa ini kalau dari MUI melihatnya? Saya rasa kejanggalannya sudah sangat terang benderang. Anak TK saja saya rasa tahu ini janggal sekali. Masa kasus-kasus yang menimpa ulama, para dai dan penceramah semuanya dilakukan oleh orang gila? Ya. Emangnya ada organisasi orang gila di negeri ini, ada organisasi orang sakit jiwa di negeri ini, yang organisasinya bertujuan untuk mencelakai, membunuh, dan mencederai para ulama dan para dai. Oleh karena itu saya yakin dan percaya ya,
Ini ada yang merekayasa. Ada yang merekayasa. Oleh karena itu, kalau pihak kepolisian ya mengumumkan bahwa orang yang menusuk dan menikam si Ali Jabir adalah orang gila, maka saya meminta kepada pemerintah, mendesak Majelis Ulama Indonesia, mendesak kepada pemerintah atau kepada siapa saja yang saya tidak tahu masalah hukum ya, mendesak supaya dibentuk tim investigasi independen dan atau tim pencari fakta independen. Oke, Pak Anwar. Supaya masyarakat luas tahu, ya, supaya penguasa atau pemerintahan Jokowi tidak disalahkan. So kalau seandainya keputusan atau kesimpulan bahwa dia gila, saya rasa citra dari pemerintahan Jokowi akan jatuh di mata masyarakat luas. Baik. Dan saya tidak mau itu terjadi. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Pak Anwar, Pak Samsudin. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia pagi akan kembali sesaat lagi.